Nak, pernahkah engkau duduk sendiri dan bertanya, untuk apa aku hidup? Untuk apa kau dihidupkan di dunia ini? Kenapa aku harus menjalani hari-hari yang berat ini di tengah dunia yang tak selalu bersahabat? Mungkin pertanyaan itu muncul saat engkau merasa lelah, saat kecewa datang, saat engkau merasa sendiri dan tak dimengerti. Namun ketahuilah, pertanyaan itu bukan tanda engkau lemah, tidak. Itu tanda bahwa hatimu saat ini sedang mencari arah, mencari tujuan, dan itu hal yang sangat manusiawi. Sejak lama, banyak orang bertanya-tanya hal yang sama seperti yang engkau pikirkan sekarang. Banyak para pemikir dan orang bijak mencoba mencari jawabannya, tapi tidak semua menemukan makna sejati dari hidup ini. Ada yang bilang, memang hidup ini seperti berjalan di padang pasir. Kadang kita temukan kebahagiaan, kadang hanya kesepian dan ujian. Tapi yang lebih penting daripada perjalanan itu adalah mengapa kita menapakinya. Termasuk juga seorang filsuf, banyak mencari makna di balik kehidupan ini. Mengapa aku dihidupkan? Nietzsche salah satunya. Ia mengatakan, siapa yang tahu mengapa, why, ia hidup, maka ia akan tahu how, bagaimana ke depannya ia menjalani kehidupan ini. Begitu juga kamu, nak. Jika kamu tahu alasan hidupmu, ke depan kamu akan tahu bagaimana, how, cara harus menjalani kehidupan ini. Banyakkah orang mencari hidup dalam kebahagiaan? Banyak. Dalam kesenangan? Banyak. Atau dalam kebebasan sekalipun juga banyak. Tapi tidak semuanya benar-benar membuat mereka tenang. Tidak. Lalu ayahmu ini, yang biasa engkau panggil dengan sebutan Abi, menemukan jawaban itu dalam Al-Quran, dalam kalam Allah, surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa artinya, nak? Ibadah itu, nak, bukan hanya soal sujud, bukan hanya soal ruku. Ibadah itu adalah bagaimana kita hidup dengan hati yang sadar, dengan niat untuk memberi, bukan hanya menerima. Saat kau berbuat baik, menolong temanmu, menjaga hewan, menjaga tumbuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, menyayangi orang tuamu, istrimu kelak, atau suamimu kelak, atau anak-anakmu kelak, itu semuanya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluknya. Ibadah itu bukan membatasi hidupmu, bukan, tidak, tapi justru memberikan arah dalam hidupmu. Itu ibadah itu. Agar kamu tahu bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, bisa bermakna jika diniatkan untuk Tuhan. Nah, jika suatu hari nanti kau merasa tidak berguna, ingat ini. Ingat,
bekerja keras demi keluargamu adalah ibadah, menjaga kejujuran adalah ibadah, bersabar dalam kesulitan adalah ibadah, mencintai dengan tulus pun ibadah. Imam Al-Ghazali, seorang imam yang sangat ayahmu ini dambakan, pernah berkata, dunia ini ladang bukan istana, hidup ini bukan akhir tapi jalan menuju akhirat. Itu artinya apa? Kamu tak perlu jadi sempurna, tapi jadilah orang yang terus mencari makna. Ar-Rumi mengatakan kamu dilahirkan dengan potensi, jangan hanya merangkak. Belajarlah. Kalau bisa belajarlah untuk terbang. Gitu dia. Nah, jangan takut gagal, jangan takut tersesat. Asal kamu terus bertanya, terus belajar, dan terus berjalan dengan niat yang benar, maka Tuhanmu akan menunjukkan jalan yang terbaik untukmu. Kenapa demikian? Karena makna hidupmu bukan jadi tersembunyi dalam senyuman orang yang kau bantu, tidak. Dalam doa yang kau bisikkan dalam sunyi, tidak. Atau dalam cinta yang kau berikan, tidak. Tak tersembunyi itu. Hidup ini akan mungkin singkat, tapi bila kau jalani dengan cinta dan kesadaran yang penuh, hidupmu akan abadi di sisi Allah. Temukan maknanya, nak. Temukan itu. Cari sedalam-dalamnya. Bukan dari luar sana, tidak, tapi dari dalam hatimu yang jernih dan dalam hubunganmu dengan Tuhan yang tak pernah jauh. Dalami itu, nak.